Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wina Putri Nabila dengan NIM 211010055 Prodi Administrasi Publik kelas karyawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan meresumsi mata kuliah asas-asas manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari dua kata, yaitu to manage dan control, yang artinya mengendalikan, menangani, atau mengelola. Manajemen berasal dari kata benda yang memiliki tiga arti. Itu yang pertama, pengelolaan, pengendalian, dan penanganan, atau managing. Yang kedua, perlakuan secara terampil, atau skillful treatment. Dan yang ketiga, gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata manus, yaitu tangan, yang berkaitan dengan menagerie atau beternak atau sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar atau manage. Dan manajemen itu juga berasal dari bahasa Latin, yaitu mansioneticum, atau yang artinya pengelolaan rumah besar. Oke, kita masuk ke perkembangan 5 generasi manajemen. Generasi pertama yaitu jungle management. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Pekerjaan dijalankan secara naluriah atau mengalir bersama orang yang saling bekerja sama. Secara prinsip, doing things by ourselves. Generasi kedua yaitu manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Manajemen direction dipelopori oleh Bapak Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915. Generasi ketiga yaitu manajemen by targeting or management by objective. Anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas yang bisa diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pada generasi ini dipelopori oleh Bapak Peter F. Drucker yang mengutamakan nilai produktivitas. Generasi keempat yaitu Value Creative Management. Tokohnya dipelopori oleh Brian L. Joyner. Ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan, serta kerjasama tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan atau customer satisfaction. Dari rasa percaya pada setiap orang dengan memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan dan rasa hormat, serta bekerja atas dasar pendekatan menang-menang atau win-win approach, termasuk manajemen kualitas total atau bisa disebut total quality management atau TQM. Pada generasi kelima yaitu generasi terakhir, Knowledge and Human Networking Management, pada tokoh Charles M. Savage yang diterbitkan bukunya Fifth Generation Management pada tahun 1990, yang mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu, baik pelanggan maupun anggota organisasi tersebut. Ciri utamanya adalah bagaimana cara mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Oke, kita masuk kepada contoh nyata pada teori scientific management yang terjadi di Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia mempunyai berbagai keterbatasan dalam perencanaan yang dilakukan di lapangan karena meningkatnya produktivitas dan tidak hanya disertai dengan peningkatan yang layak bagi karyawan. Sehingga upah yang tinggi dan kondisi kerja yang baik sebenarnya tidak dipengaruhi oleh peningkatan laba perusahaan tersebut.
Dengan adanya kelalaian faktor frustasi maupun ketegangan yang dialami oleh karyawan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya. Akan tetapi, dapat mengedepankan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan dengan adanya peningkatan kualitas pekerja maupun karyawan dengan diberi pekerjaan yang spesifik dan dituntut tanggung jawab untuk menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan yang disertai oleh pendidikan. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi-fungsi organik. Fungsi organik bersifat mutlak, dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, cepat atau lambat, organisasi mati. Menurut Harry Fayol, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pemberian komando. Dan yang keempat, pengawasan. Baik, kita masuk ke fungsi manajemen yang kedua. Fungsi manajemen yang kedua yaitu fungsi pelengkap. Fungsi pelengkap bersifat tidak mutlak, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contohnya seperti budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Prinsip manajemen. Pertama, division of work, pembagian pekerjaan. Spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Yang kedua, authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk patuh dan taat pada norma, peraturan, dan ketentuan dengan ikhlas dan sedang hati tanpa paksaan. 4. Unity of command atau kesatuan perintah, seperti perintah, laporan, dan pertanggungjawaban kepada seorang pimpinan. Yang kelima, unity of direction, kesatuan arah, seperti seorang kepala dan satu rencana. Yang keenam, subordination of individual interest to general interest, atau kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Yang ketujuh, remuneration of personnel, atau gaji atau upah atau penghasilan, seperti sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Kedelapan yaitu centralization atau sentralisasi, disentralisasikan atau didesentralisasikan kepada unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang baik. 9. Scalar chain atau jenjang hierarki, tingkatan wewenang dan tanggung jawab, maupun tertinggi maupun terendah, tidak boleh menyimpang atau dapat dipersingkat. Yang ke-10, order atau ketertiban, material dan sosial atau tempat tepat bagi sesuatu dan seseorang. 11. Equity atau keadilan, sikap kepemimpinan yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan, dan ketaatan bawahan. Baik, selanjutnya yang ke-12, stability of turnover of personnel atau stabilitas jabatan pegawai. Yang 13 yaitu kepastian kestabilan dalam bekerja. Ke-14, inisiatif atau prakarsa, kesempatan berprakarsa atau indikasi adanya kepuasan. Spirit di corps atau ketidakkawanan, teamwork, dan berkomunikasi yang baik. Baik, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, itu ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari yang pertama ada manusia. Sangat menentukan, manusia membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja, titik pusat atau central point management. Yang kedua itu ada money atau uang. Uang juga sangat penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputarannya uang. Nah, yang ketiga ada machines atau alat-alat. Peranan mesin juga sangat penting sebagai alat bantu kerja, dapat memudahkan melaksanakan pekerjaan dan dapat memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja.
Mesin juga penggunaannya sangat tergantung kepada manusia dan dapat mempermudah tercapai tujuan hidup manusia. Nah, yang keempat itu ada metode cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya dengan cara kerja yang baik dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima itu ada materials atau bahan-bahan atau juga seperti perlengkapan. Di manajemen tuh ada, karena di manajemen tuh adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Nah, yang keenam itu ada market atau pasar. Fungsinya tuh sangat penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar juga sangat penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha untuk industri. Selanjutnya ada teori manajemen. Nah, yang pertama itu ada scientific management. Nah, atau bisa disebut juga dengan teori insentif pada tahun 1903. Pada teori ini terdapat pada tokoh-tokoh, yaitu ada Tyler, Fayol, Gulick, dan Arwick. Tokoh tersebut berfokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Para tokoh tersebut mengembangkan metode kerja dan standar kerja. Maka muncullah dengan kata time and motion agar hasil kerja lebih berkualitas. Nah, yang kedua itu ada teori hubungan manusia atau human relation pada tahun 1930. Teori ini juga ada para tokoh-tokohnya, yaitu ada Follett, Mayo, Redhillsberger. Pada teori ini bersangkutan finansial karena untuk meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan hubungan yang dinamis dan harmonis. 3 ada behavior science atau teori perilaku pada tahun 1950. Teori ini juga terdapat pada tokoh yaitu Chester I. Bernard dan Herbert Simon. Para teori ini gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Teori ini berfokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam berproduktivitas kerja individu dan akan membawa produktivitas kerja organisasi. Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Maka tingkatkan produktivitas individu dan berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Nah, materi selanjutnya di sini ada perencanaan atau planning. Apa sih perencanaan itu? Di sini kita dapat mengetahui banyak berbagai macam pengertian menurut para ahli. Di sini saya akan menyimpulkan apa sih perencanaan itu. Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian atau suatu proses atau suatu rencana yang akan kita lakukan ke depannya. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa arti perencanaan. Baik, kita akan memasuki apa fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama itu ada interpretasi. Kita dapat menjelaskan atau menjabarkan kebijakan umum dari bentuk kerjasama dalam manajemen. Yang kedua itu ada forecasting. Forecasting itu kita dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Baik, yang ketiga ada koordinasi. Kenapa di manajemen ada koordinasi? Karena sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat itu ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen lebih efisien. Yang kelima itu pedoman. Jadi pedoman patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan. Yang keenam itu kepastian. Kenapa kepastian? Karena menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan ke depannya secara tidak coba-coba gitu. Nah, yang ketujuh itu ada preventive control atau alat pengontrol. Kenapa? Agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen dan lain-lain. Macam-macam perencanaan di sini ada 6 kategori. Yang pertama berdasarkan penggunaan, ada sekali pakai dan ada berulang atau tetap. Yang kedua berdasarkan proses. Berdasarkan proses terbagi menjadi ada policy planning, program planning, dan operational planning. Yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Ada tiga waktu. Yang pertama ada long range planning, intermediate planning, dan ketiga ada short range planning.
Yang keempat, berdasarkan wilayah atau tempat pelaksanaan. Ada rural planning, city planning, regional planning, dan national planning. Nah, yang kelima yaitu berdasarkan materi atau objek. Terbagi menjadi personal planning, financial planning, industrial planning, education planning, dan socio-economic planning. Yang keenam berdasarkan segi umum dan khusus. General plans atau rencana umum, special plans, rencana khusus, overall plan, perencanaan pola kerja umum, dan network planning, perencanaan jaringan kerja. Selanjutnya, dari mana sih sumber perencanaan itu? Yang pertama itu dari kebijakan pucuk pimpinan, kedua itu dari hasil pengawasan, ketiga itu kebutuhan masa depan, dan keempat tuh penemuan-penemuan baru, dan yang kelima tuh dari praksara dari luar dan dalam. Oke, siapa saja sih yang membuat perencanaan? Yang pertama tuh bisa perorangan atau tenaga staf, kedua unit staff atau bagian perencanaan, dan ketiga panitia badan perencanaan. Seperti misalnya ada ingin merencanakan membuat acara 17-an. Nah, mesti ada panitianya dong, siapa-siapa aja yang bagian-bagiannya gitu kan. Nah, yang keempat itu ada kontraktor atau konsultan. Bagaimana sih langkah-langkah pokok perencanaannya? Yang pertama itu menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Yang kedua, mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Nah, yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. Nah, selanjutnya, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana atau memilih rencana yang diajukan. Dan dapat mempertimbangkan hambatan-hambatan dengan berbagai kegiatan. Nah, yang kelima itu menetapkan planning alternatif, dan keenam memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Lalu yang ketujuh membuat sintetis atau metode alternatif penyelesaian. Nah, yang kedelapan itu mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Nah, yang sembilan yang terakhir ini kita mengadakan evaluasi atau penilaian. Selanjutnya itu ada perencanaan yang baik. Bagaimana sih dikatakan perencanaan yang baik? Yang pertama, kita harus mengetahui sifat atau ciri-ciri rencana yang baik sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempermudah tercapainya tujuan. Yang kedua, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, dibuat oleh orang yang sudah mendalami teknik perencanaannya. Dan keempat, disertai perincian dan teliti. Kelima itu tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan dan bersifatnya sederhana. Perencanaan yang baik yang kedua yaitu ada memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu ada what atau apa, tindakan apa yang perlu dilakukan. Lalu yang kedua ada when atau kapan hal tersebut perlu dilakukan. Nah, yang ketiga itu how atau bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya ada who atau siapa aja yang melakukan pekerjaan tersebut, gitu. Lalu ada where atau di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Dan yang terakhir itu ada why atau mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Nah, pertanyaan ini memakai 5W tambah 1H. Perencanaan yang baik yang ketiga yaitu memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah atau scientific techniques of problem solving. Itu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi. Know the nature of the problem. Kedua, mengumpulkan data atau collect data. Tiga, menganalisa data-data atau analysis of the data. Yang keempat itu menentukan beberapa alternatif atau determination of several alternatives. Kelima, memilih cara yang terbaik atau selection of the seemingly best way from among alternative. Lalu yang keenam itu pelaksanaan atau execution. Yang ketujuh itu penilaian hasil atau evaluation of results.
Baik, pertemuan selanjutnya ada perorganisasian atau organizing. Nah, arti organizing menurut para ahli yaitu salah satunya ada James Dimoni. Dia mengatakan organisasi itu adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada hakikat organisasi. Tadi pengertian organisasi. Nah, sekarang hakikatnya. Hakikat organisasi itu sebagai alat manajemen organisasi dan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, organisasi sebagai wadah atau relative status, di mana tempat kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Lalu yang kedua ada organisasi sebagai proses atau dinamis, interaction atau interaksi antara orang-orang di dalam organisasi, baik formal maupun informal. Nah, tadi kita sudah mengetahui arti organisasi, hakikat organisasi. Nah, yang ketiga ini ada unsur organisasi. Apa sih unsur-unsur organisasi tersebut? Yang pertama itu ada kelompok orang, lalu yang kedua itu kerjasama, dan ketiga itu tujuan bersama. Oke, selanjutnya ada fungsi organisasi. Apa saja sih fungsi dari organisasi tersebut? Yang pertama itu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan dalam bekerja. Yang ketiga, mencegah kesimpangsiuran dalam bekerja. Dan yang keempat, menentukan pedoman-pedoman kerja. Nah, poin yang ke-F itu ada prinsip organisasi. Prinsip organisasi ada 12 prinsip organisasi. Yang pertama, menetapkan tujuan atau the objective. Menetapkan tujuan dengan jelas, dapat dimengerti, dipahami, dan diterima oleh setiap orang melaksanakan tugas agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. Lalu yang kedua itu ada kesatuan arah atau unity of direction. Yang ketiga, kesatuan pemerintah atau unity of command. Lalu yang keempat, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang, atau bisa juga delegation of authority. Nah, pelimpahan wewenang itu ada 3 jenis. Yang pertama, pelimpahan wewenang ke bawah dari pejabat yang lebih tinggi dan ke pejabat yang lebih rendah. Yang kedua, pelimpahan wewenang horizontal atau penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat. Nah, yang ketiga, pelimpahan wewenang ke atas atau penyerahan dari pejabat bawahan kepada pejabat atasannya. Nah, yang kelima itu ada pembagian tugas, pembagian kerja, dan departementasi. Nah, pada pedoman pembagian kerja sebagai berikut. Yang pertama, jumlah unit organisasi semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Nah, yang kedua itu organisasi mempunyai fungsi bulat dan berkaitan satu sama lain. Lalu yang ketiga itu pembentukan unit baru hanya dilakukan bila unit yang ada tidak tepat lagi untuk menampung kegiatan yang sangat berbeda. Nah, yang keempat itu secara garis besar dalam satu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Lalu poin yang keenam, ada struktur organisasi yang harus disusun sesederhana mungkin. Yang ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Dan yang kedelapan, adanya jaminan jabatan atau security of tenure. Yang kesembilan itu balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Nah, yang ke-10 itu ada penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya atau the right man in the right place on the right time. Nah, yang 11 itu batas kemampuan pengawasan atau span of control atau jenjang bertangga. Dapat tergantung beberapa faktor. Yang pertama itu ada subjektif. Subjektif itu terdiri dari kecakapan, keahlian, pengalaman, kesehatan, umur, bakat, kepemimpinan seseorang, kepribadian, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada objektif. Objektif itu ada faktor dari luar dan faktor dari dalam diri seseorang. Adapun faktor lingkungan seperti jenis pekerjaan, waktu menyelesaikan pekerjaan, jarak antara pengawas dan bawahan, dan banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau atasan. Lalu yang poin ke-12 itu ada koordinasi.
Nah, pada poin ke-12 itu terdapat unsur-unsur koordinasi. Yang pertama itu ada kualitas dan kuantitas, yang kedua ada waktu, yang ketiga itu penentuan atau determinasi arah dalam bentuk tindakan tidak tekan kerja. Poin yang ketiga yaitu bentuk organisasi. Yang pertama ada lini atau garis, atau bisa disebut juga line organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, segala keputusan atau kebijakan dan ditanggung jawab pada satu tangan. Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit, pemilik biasanya menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi, hubungan kerja bersifat langsung, spesialisasi yang dibutuhkan rendah, anggota organisasi saling kenal mengenal, dan tujuannya sederhana, alat-alatnya pun juga sederhana, struktur organisasinya pun juga sederhana. Lalu yang kedua, bentuk organisasi yang kedua adalah organisasi staff atau staff organization. Organisasi staff itu adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Tidak mempunyai garis komando ke bawah ataupun ke daerah-daerah. Nah, bentuk organisasi yang ketiga yaitu organisasi lini atau garis dan staff, line and staff organization. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staff dan ada kesatuan komando, serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga paling bawah atau dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Nah, sifat atau ciri-ciri organisasi lini tidak terlalu menekan pada hierarki struktural, lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Nah, poin keempat, organisasi tipe panitia atau commit type of organization adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam satu forum dan menjadi tanggung jawab bersama. Ciri-cirinya, pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Lalu tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Bentuk lain organisasi menurut Delienggi. Pertama itu jumlah orang yang memegang pimpinan. Yang kedua, bentuk tunggal atau dipimpin oleh satu orang. Yang ketiga, bentuk komisi dipimpin oleh lebih dari satu orang. Nah, selanjutnya, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada bentuk lurus, kedua bentuk fungsional, ketiga bentuk lurus dan fungsional. Nah, selanjutnya ada bagian organisasi menurut Henry G. Hedges. Pertama ada piramid, kedua horizontal, ketiga vertikal, dan keempat lingkaran. Yang kelima ada lukisan. Pada pertemuan selanjutnya itu ada organisasi publik dan organisasi bisnis. Materi ini menjadi penting karena kebanyakan orang menanggapi semua organisasi itu sama. Padahal di dalam teori organisasi kita dapat membedakan perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis. Nah, apa itu organisasi publik? Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya yang menghasilkan barang atau jasa publik. Jadi, barang atau jasa yang berkaitan dengan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa itu barang publik? Barang publik itu adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi dalam pemerintahan atau dalam hal ini memberikan pelayanan baik berupa produk, baik barang ataupun jasa kepada masyarakat dalam hal ini sifatnya bisa dikatakan gratis karena masyarakat membayar pajak. Dari pajak itu negara mengelola kemudian menghadirkan barang maupun produk. Nah, jadi kesimpulannya adalah menghasilkan barang jasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya definisi dari organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan barang privat. Barang privat ini
dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Di sini ada konsep organisasi publik dan organisasi bisnis. Konsep organisasi publik itu public of people. Dia berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan konsep organisasi bisnis, dia private, set apart. Dia tidak berhubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tipe produk organisasi publik. Yang pertama berupa barang fisik. Barang fisik berupa KTP, paspor, dan SIM. Yang kedua ada jasa berupa pelayanan pajak. Dan yang ketiga itu ada event, perayaan hari raya. Kalau bagi umat Islam, hari raya Idul Fitri. Nah, dan juga perayaan HUT RI. Nah, keempat ada tempat, taman kota, dan lain-lain yang dikelolai oleh pemerintah. Yang kelima itu dia bersifat barang publik. Nah, selanjutnya organisasi bisnis. Pertama berupa barang fisik, yaitu handphone, televisi, laptop, dan lain-lain. Yang kedua berupa jasa. Jasa itu ada tour and travel dan salon. Nah, eventnya tuh event di siaran TV. Tempatnya ya mesti di studio TV, tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Nah, sifatnya ini barang privat. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Menurut para ahli yang saya ambil, yaitu salah satunya Dr. Andes M. Manulung. Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semuanya. Seperti kita bisa lihat, ada beberapa sasaran pengawasan. Yang pertama yaitu bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Nah, yang kedua itu ada bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Nah, yang ketiga itu bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana. Dan masih banyak lagi sasaran-sasaran pengawasan, bisa kita lihat pada slide berikutnya. Pada materi sebelumnya ada sasaran pengawasan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada sifat pengawasan. Yang pertama ada fact finding atau menemukan fakta. Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dengan organisasi, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan faktor psikologis. Yang kedua ada preventif atau mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Yang ketiga itu masa sekarang. Pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Yang keempat itu sebagai alat. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Nah, yang kelima itu mempermudah tercapainya tujuan. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Lalu yang keenam itu efisien. Jangan sampai pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi. Ketujuh itu menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah. Pengawasan tidak untuk menentukan siapa yang salah jika ada tidak keberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Nah, yang kedelapan itu bersifat membimbing. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan yang ditentukan. Adapun teknik pengawasan, pada prinsipnya terdapat dua macam teknik pengawasan. Yang pertama, pengawasan langsung direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk seperti inspeksi langsung atau on the spot observation atau on the spot report. Nah, yang kedua itu ada pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dan dapat dibentuk dengan cara tertulis maupun dengan lisan.
Selanjutnya ada metode pengawasan. Apa saja sih metode dari pengawasan? Yang pertama ada metode observasi langsung, metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua metode statistik. Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis atau statistik yang disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Yang ketiga ada metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan atau keliruan dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.